Bagi masyarakat Indonesia, terutama Madura, batik telah menjadi way of life sebab batik telah menjadi identitas suatu masyarakat yang mempunyai nilai estetika dan filosofi yang sangat tinggi. Bahkan, batik merupakan ekspresi budaya yang berisi idealisme dan spiritualitas dalam bentuk makna-makna simbolik. Batik merupakan karya seni atau kebudayaan yang banyak berisikan gambar ornamen tertentu pada kain putih. Seni batik banyak kita jumpai desain dengan corak dan motif yang mengungkapkan sebuah ekspresi penciptanya. Batik is not just an expression of art or culture alone, but also reflect the symbolic meaning of a hope or ideals. Membatik membutuhkan totalitas, ketekunan, dan konsentrasi selama pengerjaannya. Saat membatik, dibutuhkan suasana penuh keheningan agar pelukis batik mampu menyatukan rasa dan karsa pada karyanya. Karya seni batik yang dikerjakan dengan proses itu akan mengekspresikan idealisme pembuatnya. The initial idea so that batik to become the identity of the Indonesian nation was pioneered by the first president of the Republic of Indonesia, Insinyur Soekarno in 1950. He wants batik to be able to display the value of culture art as the identity of the nation, as well as a symbol of Indonesian unity and unity. It is hoped that batik is the culture identity of the Indonesian nation that has been inherited by our ancestors. Seiring dengan dinamika masyarakat pada masa itu, batik tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan sandang, melainkan batik dijadikan basis perekonomian umat. Kemandirian secara ekonomi inilah yang menjadikan para tokoh, pedagang muslim dan para santri tidak tunduk pada kekuasaan Belanda. Bahkan, dengan batik tersebut, umat Islam mampu melindungi perekonomian rakyat, sekaligus melawan kekuasaan Belanda. Dalam perkembangannya, batik tidak hanya menjadi ikon budaya dan identitas bangsa, tetapi menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat. Batik telah menjadi salah satu komoditas penting yang mampu menghasilkan devisa. Batik Trunojoyo merupakan motif batik yang kental sejarahnya dengan Pangeran Trunojoyo, di mana terdapat 4 benda pusaka yang mengandung makna sejarah Pangeran Trunojoyo, diantaranya tombak, daun lamtoro, anyaman daun pandan, dan daun jambu air. Tombak merupakan pusaka andalan Pangeran Trunojoyo. Setiap berpergian, tombak tersebut tidak pernah lepas dari genggamannya. Daun lamtoro di samping tombak memiliki cerita tersendiri. Pada saat Pangeran Trunojoyo berkeliling ke daerah utara, tiba-tiba gagang tombaknya patah. Kemudian, Pangeran Trunojoyo mengambil daun lamtoro sebagai penggantinya. Di bagian bawah tombak terdapat anyaman daun pandan. Hal itu untuk membedakan antara batik yang berasal dari luar ataupun dari Madura itu sendiri. Biasanya, batik yang berasal dari Madura menggunakan anyaman daun pandan. Di samping itu, di tengah batik Trunojoyo terlihat motif daun agak lebar. Daun tersebut mewakili ciri khas buah-buahan di Kabupaten Sampang. Buah-buahan yang dimiliki masyarakat Sampang adalah jambu air. Ada 2 warna batik Trunojoyo, yaitu warna hijau dikhususkan untuk perempuan dan merah dikhususkan untuk laki-laki. Siti Fatmawati, the finalist of Putra Putri Batik Sampang 2021. Muda, Gaya, Budaya.